Film dokumenter Dirty Vote yang menampilkan 3 pakar hukum tata negara dengan mengulas penggunaan instrumen kekuasaan yang bertujuan memenangkan pemilu menghasilkan respon yang beragam. Adapun ketiga pakar yang terlibat yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Film tersebut telah ditonton lebih dari 8 juta kali sejak ditayangkan perdana di kanal YouTube dengan nama yang sama pada 11 Februari lalu. Film dengan durasi 2 jam tersebut disutradarai oleh Dandi Laksono yang bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Dijelaskan oleh Zainal Arifin Mochtar saat menjadi pembicara pada diskusi film di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada bahwa film tersebut mendapatkan berbagai macam tudingan. Dirinya menjelaskan bahwa awal mula pembuatan film ini saat dirinya menjadi narasumber dan pembicara riset yang digelar oleh Temis Indonesia tentang pemetaan kecurangan pemilu. Temis sendiri merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menjadi salah satu kolaborator dalam film tersebut. Dari data yang ada, kecurangan dalam politik sudah memiliki potensi yang besar. Dari alasan itulah, sang sutradara tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah film dokumenter. Zainal juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan film tersebut dana yang diperoleh berasal dari crowdfunding dan iuran dari masing-masing pihak yang terlibat. Yang kemudian dipresentasikan oleh teman-teman Temis, lalu Mas Dandi nonton dan baca, dia kemudian pengen bikin film. Diajaklah Temis, teman-teman Temis dan Bivitri. Kami bacanya kayak Bandung Bondowoso sebenarnya. Kami buat itu kayak persiapannya itu 1 minggu. 1 minggu lengkapnya. Jadi 2 hari kita perdebatkan substansi karena bahan dasarnya sudah ada. Bahan dasarnya itu dibuat oleh teman-teman juga. Ada dari Temis, ada dari ICW, ada dari Perludem, ada dari Netgrid. Banyak sekali data-data yang kita dapat. Kemudian kita perdebatkan. Kita perdebatkan substansi datanya dengan cara penyajiannya, plus kira-kira ini kuat atau tidak. Legitimasi yang sekarang terjadi, mengerikannya adalah dilakukan oleh para pelaku-pelaku elektoral itu sendiri. Nah, ini yang saya kira film ini kemudian menjadi semacam bukan hanya warning, ini bukan hanya semacam lonceng untuk bangun tidur, tapi ini lonceng yang terasa sudah minta ampun. Sebuah hasil karya yang menjadi pengingat, ya, ini menjadi lonceng yang sangat keras bahwa kalau tidak diselamatkan, maka klaim kita sebagai sebuah negara demokrasi memang betul-betul ada dalam taruhan. Namanya kecurangan, yang namanya persoalan pemilu, itu pasti akan terjadi. TPS yang seperti inilah, DPT yang sedikit bermasalah lah. Diketahui penayangan perdana film Dirty Vote dilakukan pada masa tenang kampanye yang memiliki beberapa alasan, salah satunya kurangnya waktu dan tenaga dalam menggarap film tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, film ini hanya dipersiapkan dan dikerjakan dalam kurun waktu 1 minggu, sehingga tidak maksimalnya film seperti kurangnya bahasa isyarat dan teks bahasa Inggris belum bisa ditambahkan. Sasaran pembuatan film ini ditujukan karena adanya kekuasaan dan penggunaan kekuasaan yang keliru dari ketiga paslon, baik Anies Caimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud beserta tim sukses mereka. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adit TV.